Oke, sebelumnya kita udah sempat bahas kedua HP ini, yaitu Poco X7 Pro dan juga Infinix GT30 Pro. Dan ternyata di video Infinix GT30 Pro kalian tuh cukup banyak banget ya yang request, Bang tolong dong komparasiin atau lihat gimana performa dari keduanya, yaitu Poco X7 Pro dan juga Infinix GT30 Pro. Dan sebelum kita mulai buat video pembahasannya atau video komparasi, saya ingatin terlebih dahulu kalau Poco X7 Pro ini HP all-rounder, tapi punya performa yang bisa dibilang paling ngebut dengan harga yang dimilikinya. Hanya saja tentu masih ada batasannya atau masih di limit. Sedangkan di Infinix GT30 Pro ini beneran HP gaming karena berbagai fitur gaming kayak ini ya, lampu LED RGB, kemudian bypass charger, ada juga ini buat fitur trigger atau tombol L1 dan juga R1 yang tentunya jadiin Infinix GT30 Pro jadi bener-bener HP gaming. Tentu ada kelebihan dan juga kekurangan masing-masing dengan harga yang dimilikinya. Dan buat harga dari keduanya bisa dibilang lebih mahalan di Poco X7 Pro dengan varian yang sama, dan video yang kita bahas ini adalah buat varian 12/512GB dan Infinix GT30 Pro ini buat varian terendah yaitu 8/256GB. Dan kalau kita lihat harganya tentu selisihnya ya lumayan, ada kisaran 500 atau 700-an ribu rupiah. Dan sekarang langsung aja mari kita liatin terlebih dahulu. Di sini keduanya sama-sama kita pasangin WhatsApp ya, karena rencananya saya mau pindah nyobain Infinix GT30 Pro sebagai HP daily driver. Dan kita kasih tahu terlebih dahulu ini buat layar dari keduanya sama-sama udah pakai resolusi di 1,5K, kemudian pakai OS yang terbaru ini di Xiaomi, udah pakai HyperOS versi 2.0.102 dan video pembahasannya udah kita bahas ya. Kalian bisa aja cek di sini atau link yang saya taruh di deskripsi pada video ini. Dan buat Infinix ini juga udah pakai yang terbaru yaitu XOS 4GT versi 15.0.3. Kemudian buat performanya Infinix GT30 Pro ini pakai chipset dari MediaTek Dimensity 8350 Ultimate. Poco ini pakai MediaTek Dimensity 8400 Ultra. Kita keluarkan semua aplikasi berjalan di latar belakang ya. Bisa kalian perhatiin sama-sama udah nggak ada aplikasi berjalan di latar belakang. Dan di sini saya mau sekalian tes ini buat Antutu. Ini ya, buka aplikasi Antutu throttling kayak gini, nggak apa-apa lah. Yang penting center ada di bagian tengah ya. 1, 2, 3. Bisa dibilang hampir sama. Dan ini Antutu Score yang dimiliki antara keduanya, Poco ini lebih tinggi, dan tentunya dikarenakan buat memori RAM dan juga ROM-nya jauh lebih lega ya. Bisa kalian perhatiin dari CPU-nya ternyata tinggian di Poco X7 Pro. Kemudian buat GPU-nya ini tinggi di Infinix, RAM-nya tinggi di Infinix, buat UX-nya ini tinggi di Poco. Dan ini perbedaan CPU throttling yang dimiliki dari keduanya. Poco ini dapat di 84% dan Infinix dapat di 89%. Kedua HP ini udah kita charger nyampe bener-bener ada di 100%. Dan sebentar sebagai pembuktian ini saya siapin terlebih dahulu ya powerbanknya, buat ngetes ini baterainya bener-bener ada di 100% atau enggak gitu ya. Jadi biar dibilang fair, biar dibilang nggak berat sebelah. Kita charger nih, kita liatin. Bisa kalian lihat 1, 2, 3. Nah daya terisi penuh semua ya. Sekarang kita lepas bareng-bareng nih. Ya selisih dikit gak apa-apa lah, 1 detik palingan ya. Kita pinggirin. Oke, kita pinggirin ya. Dan buat layarnya di Infinix gak ada opsi 120Hz, jadi ya kita bikinnya ini tertinggi, di Infinix juga di tertinggi. Dan buat setupnya seperti ini bisa kalian lihat. Kita pakainya konektivitas WiFi yang sama tentunya. Sama-sama pakai konektivitas WiFi yang sama, WiFi rumah. Bluetooth, NFC dan juga GPS udah kita nonaktifin. Kita keluarkan semuanya. Suhu ruangan ada di kisaran 30 derajat Celcius dan kita mainnya di tempat yang ada AC-nya. Dan kita nanti main gamenya itu mabar. Jadi kita tesnya cuma 2 game aja karena di rumah ini yang bisa mabar cuma game PUBG Mobile dan juga Mobile Legends. Dan ini kita aktifin buat stopwatch-nya. Oke, dan kita mainnya mabar, kemudian ini udah berteman atau lebih tepatnya udah sama-sama ada di lobby. Tentunya kita mau pakai ini GT Trigger atau lebih tepatnya ya emang ini kan kita lagi tes performa atau tes game ya. Dan di Infinix ini ada fitur bypass charger, kemudian ada tombol L1 dan juga R1 atau lebih tepatnya trigger button. Jadi buat main game kayak PUBG Mobile ini tentu sangat ngebantu banget. Ingat ya, ini kita mainnya mabar, jadi buat lokasi, kemudian durasi permainan, tempat dan juga suhu ataupun konektivitas jaringan seluler ataupun konektivitas internet ini sama semua. Dan settingannya ini sama-sama ada di smooth ultra extreme atau lebih tepatnya di 120 fps baik itu Poco ataupun Infinix GT30 Pro. Nah ya kan, ini ya enaknya main di GT30 Pro tentu ada bantuan ini tombol L1 dan juga R1. Jadi kalau main tuh yang nggak terbiasa pakai 4 jari ya, itu tentunya jadi bisa banget pakai 4 jari di Infinix GT30 Pro karena ini ada bantuan trigger button di bagian bodinya.
Dan ini menurutku fitur yang sangat membantu banget sih. Dan tentunya bisa dibilang terbaik buat harga sekarang ini di kisaran 3 sampai 4 jutaan rupiah. Nah, akhirnya selesai juga ya main game di kedua HP ini, dan kita tes buat suhu back covernya. Suhu back cover ada di 44,5, 44,8 di Infinix, dan suhu layarnya ada di 44 juga. Sekarang di Poco ini lebih adem di 41, dan buat layarnya ada di 39. Sekarang coba kita liatin buat ini ya, sisa baterai dan juga FPS yang didapetin dari keduanya. Udah dipakai selama 16 menit, baterai Poco ada di 98% dan Infinix ada di 95%. Dan ingat, ini di Poco baterainya 6000, sedangkan di Infinix baterainya 5500. Dan ini FPS yang didapetin dari keduanya bisa kalian perhatiin. Di Infinix ini rata-rata dapat di 99,6 fps, di Poco dapatnya di 90,9, dan di Poco ini ada limitnya ya, tadi sempat frame drop parah karena sempat ada listrik mati. Nah, ini di Infinix tergolong stabil, sedangkan di Poco ini di limit nyampe 60 fps ya, di Infinix tanpa ada limitnya. Sekarang kita lanjut buat game yang kedua atau game PUBG Mobile match yang kedua. Sekarang kita lanjut PUBG Mobile match kedua, kita aktifin mode performanya. Dan ini buat match yang kedua kita aktifin mode performa di Poco dan juga di Infinix. Kita lihat nanti gimana buat suhu, baterai, serta FPS rata-rata yang kita dapetin dari keduanya buat main game PUBG Mobile. Dan ini gameplay dari kedua smartphone yang kita tes di video kali ini ya. Buat sekarang ini suhunya sih udah mulai kerasa hangat atau cenderung panas di Infinix CT30 Pro. Dan nanti bakal kita liatin juga di Poco X7 Pro. Kalau tadi itu nggak sempat kita liatin, ternyata udah selesai duluan karena ya tadi tuh sempat ada listrik mati ya. Dan ini tentu enaknya ya, saya ulangi, enaknya ada L1 dan juga R1. Jadi buat kita atau buat kalian yang nggak terbiasa main pakai 4 jari, ini ada tambahan L1 dan juga R1, tentunya sangat ngebantu banget nih. Nah, kayak gini contohnya. Karena biasanya kalau nggak terbiasa pakai 4 jari, tentunya ya bakal kerasa kesusahan mainnya. Dan tentunya lebih sangat-sangat ngebantu banget, ada ini, ada triggernya, ada trigger buttonnya. Nah, dan ini gameplay dari Poco X7 Pro. Sebelumnya kita main pakai Infinix CT30 Pro, suhunya kerasa panas. Jadi kalau kita main atau ganti HP ke Poco X7 Pro ini langsung kerasa adem loh. Mungkin suhunya ya tentu ada di bawahnya. Dan ini yang membedakan tentu gak ada trigger buttonnya. Jadi saya biasanya kan cuma pakai 2 jari di layar nih. Kalau mau main 4 jari tentunya saya nggak bisa. Itu salah satu kelebihan yang saya suka dari Infinix ya, dari Infinix CT30 Pro. Wah, ya lupa. Nah, di sini nih. Kita lanjut main lagi ya, nanti kita liatin buat hasil akhirnya. Dan sekarang ini buat suhunya cuman kerasa sedikit anget atau cenderung anget. Intinya buat suhunya masih kerasa panas di Infinix, tapi buat FPS-nya masih tinggian di Infinix. Dan seperti yang kita bilang tadi, di Poco itu ya masih bagus buat performanya, tertinggi dengan harga atau ponsel mid-range dengan kelas all-round, tapi ada batasannya atau lebih tepatnya masih di limit. Nah, ini kalau nggak pakai trigger button mainnya saya kayak gini nih, lebih kaku lagi ya. Mendingan kalau ada trigger buttonnya. Dan sekarang ini di Poco udah mulai ini ya, di limit di 110 fps, kelihatan kan? Dari tadi saya diem di limit di 110 fps, bahkan sempat turun loh. Nah, dan kayaknya sih faktor dikarenakan suhunya yang mulai kerasa hangat cenderung panas. Dan ini udah selesai ya, sekarang udah kita stop buat FPS real time-nya. Dan langsung aja kita cek buat suhunya. Sekarang kita gantian pakai Poco X7 Pro terlebih dahulu. Dan layar ini ada di suhu 42 mepet 43 karena di 42,9 ya. Dan suhu back covernya ada di 43. Sekarang di Infinix kita cek buat suhunya, layar makin panas nih, ada di 45,4, selisih 2 derajat Celcius. Back cover ini sama, ada di 45 derajat Celcius. Udah dipakai selama 34 menit. Baterai Poco ada di 93%, baterai Infinix ada di 89%. Dan saya ulangi, di Poco ini baterainya 6000 mAh dan di Infinix baterainya 5500 mAh. Sekarang kita lihat FPS real time yang dimiliki dari keduanya. Ini Infinix dan juga Poco ya.
Infinix tentu lebih tinggi, dapat di 117,2 fps, di Poco dapat di 114 fps. Dan ini buat grafis selama permainan, di Infinix ini lebih stabil, lebih bagus, dan jarang ngalamin frame drop dibanding Poco X7 Pro. Ini ada frame drop dan semakin menurun seperti yang kita bilang tadi, dan sempat di limit di 110 fps. Dan buat kesimpulannya, tentu buat FPS atau grafis selama permainan, Infinix lebih unggul dibanding Poco. Namun buat suhu dan juga baterainya tentu unggul di Poco karena sedikit lebih adem, baterainya juga lebih gede. Dan buat konsumsinya menurutku sama antara Poco dan juga Infinix buat sekarang ini. Dan game selanjutnya kita mau tes ini, game Mobile Legends. Ini buat aplikasi berjalan di latar belakang, hanya aplikasi Scene atau perekam FPS real time. Dan ingat ya, kita mainnya settingan rata kanan atau ultra dengan mode performa aktif. Kemudian kita mainnya mabar. Jadi buat durasi dan juga lawan atau lebih tepatnya dalam permainan ini benar-benar sama persis. Ini buat gameplay Mobile Legends di Infinix GT30 Pro, dari tadi aman dan juga mulus banget. Suhu cuma sedikit anget atau bisa dibilang anget, tapi ya masih nyaman banget di tangan ya. Dan FPS-nya stabil banget di 120 fps, gak pernah drop di 115 fps. Dan sekarang kita mencoba liatin ganti di Poco X7 Pro 5G. Dan ini gameplay dari Poco X7 Pro, dari tadi juga stabil banget di kisaran 120. Lebih tepatnya buat frame drop paling parahnya nggak nyampe 115, sama dengan Infinix GT30 Pro. Sama-sama bagus nih buat sekarang ini, dan durasi pemakaian baru di 1 jam ya, baik itu Poco ataupun Infinix. Dan suhunya menurutku ini sama aja ya antara Infinix dan juga Poco. Kemudian FPS yang kita dapetin juga rata-rata sama, ada di 120 fps. Sekarang kita mau lanjut main terlebih dahulu, dan nanti tentu kita liatin ya buat hasil akhir dari FPS, suhu, serta penurunan dari baterainya. Nah, hampir aja. Nah, ini detik-detik penentuan ya antara kalah dan juga menang, karena ya ini udah pada mati dan lordnya udah nyampe puncak ini. Semoga aja masih bisa nambah durasi sekalian biar mainnya lebih lama ya. Kalau lama kemudian bener-bener panas kan tahu nih. Karena salah satu dari kedua HP ini ada yang di limit, benar-benar di limit, karena di game sebelumnya udah coba kita tes tapi limitnya itu lumayan ngeri. Dan sekarang ini durasi permainan ya, ini udah nyampe 20 menit. FPS rata-rata tetap ada di 115 ke atas, lebih tepatnya stabil di 120 fps. Dan tentunya buat suhu ini cuman sedikit anget atau cuman anget, intinya lebih nyaman dan juga masih enak buat kita genggam. Dan nanti kita bakal nyobain buat match yang kedua Mobile Legends ya. Tentunya tanpa pakai mode performa, kira-kira ada yang di limit atau enggak, kemudian rata-rata FPS serta suhu yang kita dapetin tuh seperti apa. Akhirnya selesai juga buat main game Mobile Legends. Sekarang langsung kita cek buat suhu dari keduanya. Layar dari Infinix ini di 44,8, layar dari Infinix ini di 42,4. Buat back covernya juga 42,4, 42,3. Di Poco ini layarnya sama di 42. Back cover ini lebih adem, nggak nyampe 40. Udah dipakai selama 1 jam lebih 8 menit. Baterai Poco ada di 82%, baterai Infinix ada di 80%. Nah, sekarang baterai Poco kerasa lebih boros ya dibanding Infinix. Karena saya ulangi, kapasitasnya ini di 6000 dan ini di 5500 mAh. Dan saya jelasin dulu, ini di Poco kenapa baterainya boros, karena setelah kita melakukan update sistem yang terbaru, itu udah kita bikin ya konten gaming testnya, ternyata bener-bener boros loh. Tapi kita liatin aja lagi, atau lebih tepatnya kita main satu kali lagi. Settingan sama, hanya saja ini buat mode performa kita nonaktifin. Dan kita lihat sama-sama buat FPS real time yang kita dapetin. Keduanya sama-sama bagus banget nih. Dan ini FPS-nya lebih tinggi di Poco 1 FPS. Dapat di 119,7. Di Infinix ini di 118,3 FPS. Dan ini settingan buat match Mobile Legends yang kedua. Kita nonaktifin mode performanya dengan settingan ultra. Di Poco juga kita nonaktifin, lebih tepatnya pakai mode seimbang. Dan tentu kita mainnya mabar lagi antara akun satu ke akun kedua. Oke, dan ini gameplay match kedua Mobile Legends ya. Settingan rata kanan tanpa mode performa. Di Poco X7 Pro ini ternyata udah di limit ya. Rata-rata ada di 88, lebih tepatnya di limitnya di 90 fps atau di bawah 90 fps. Dan bisa kalian perhatiin dari tadi ini stuck di 88, dan kita liatin juga nih settingan masih tetap utuh di rata kanan atau ultra.
Dan tentunya buat suhu ini kerasa adem ya, karena ya seperti yang kita bilang, ini udah di limit. Dan di Infinix GT 30 Pro ini masih aman-aman aja, ada di 119 fps. Dan kita lihatin ini masih di rata kanan, kemudian tanpa mode performa. Ini masih anteng banget, ada di atas 115 atau 120 fps. Nah, ini lagi war pun masih aman banget ya, ada di 120, paling dropnya tadi itu di 114 fps. Akhirnya selesai juga dan kali ini kita kalah. Langsung kita cek buat suhu layar di Infinix. Suhu layar masih kerasa sedikit hangat ya di 40,3. Back cover ini juga sama, malah cenderung lebih adem ya di 39. Layar Poco ini ada di 39 sampai 40 ya. Back cover ini ada di 39, sama ke Infinix. Udah dipakai selama 1 jam lebih 30 menit. Baterai Poco ada di 76%, baterai Infinix ada di 74%. Selisihnya cuma 2%, tapi kapasitas baterainya saya ulangi lagi biar kalian nggak salah paham ya. Di Poco ini ada di 6000, di Infinix ada di 5500 mAh. Bisa kalian perhatiin rata-rata di Infinix ini stabil banget di 117,7, di Poco di 106,1, dikarenakan grafisnya ini sempat naik turun ya di Poco, dan di limitnya itu ada di 90 fps. Sedangkan di Infinix ini stabil banget, gak ada limit sama sekali. Dan buat main game Mobile Legends-nya gak cuman sampai di situ aja, karena kita punya 2 cooler ya. Jadi nanti ada 2 game. Game yang pertama ya coolernya posisinya kayak gini, dan di game yang kedua coolernya kita pindah. Jadi kita bisa tahu gimana kalau kita pakein cooler tambahan kayak gini, lebih okean mana, lebih adem dan juga stabilan mana buat FPS rata-rata yang bakal kita dapetin. Dan tentunya simak sampai selesai. Dan kita lihatin lagi buat mode permainan ini masih sama ya. Buat game selanjutnya ada di settingan ultra tanpa pakai mode performa baik di Poco ataupun di Infinix. Dan ini udah kita pakai selama kisaran 12 menit main pakai cooler ya, dan suhunya tentu adem baik itu di bagian layar ataupun back covernya. Palingan kerasa hangatnya tuh cuman dikit banget. Jadi makin enak banget nge-push pakai Infinix GT 30 Pro plus cooler eksternal, karena suhu di bagian back cover ataupun layarnya kerasa adem banget. Dan ini sepertinya bentar lagi mau selesai ya. Nah ya kan, selesai beneran. Dan sekarang kita mau langsung tes gimana buat suhunya dari kedua HP yang kita pasangin cooler, dan kita tes pakai main game. Kita taruh aja di sini. Kita tes buat suhu dari Infinix. Layarnya ini tentu adem banget ya, cuma 34. Back cover ini juga di 34. Sekarang di Poco sama, Poco sedikit hangat di 35. Back cover juga sama 35, 34. Ini antara coolernya atau emang HP-nya yang lebih kerasa hangat ya. Kita lepas juga cooler tambahannya. Sekarang kita pindah ya, cooler yang tadinya ada di Poco X7 Pro kita pindah ke Infinix. Begitu juga sebaliknya, yang tadinya ada di Infinix kita pindah ke Poco X7 Pro. Ini udah dipakai selama 1 jam lebih 55 menit. Baterai Poco ada di 69%. Baterai Infinix ternyata bisa mengimbangi, ada di 68%. Padahal selisih baterainya ada di 500 mAh. Dan ini buat FPS real time yang kita dapetin dari keduanya. Di Infinix ini rata-rata ada di 117,9 fps, dan grafisnya tentu ini mantep banget ya, gak ada frame drop. Di Poco ini FPS-nya lebih tinggi, ada di 119,3, dan ada 1 kali frame drop yang cukup kerasa. Tapi rata-ratanya tinggian di Poco dibanding Infinix GT 30 Pro. Dan sekarang kita aktifin mode performa dari keduanya. Ya, mode performa udah pada aktif. Oke, ini buat match kedua pakai cooler ya di Infinix GT 30 Pro. Ini menurutku suhunya malah makin adem, makin dingin, terutama di bagian back cover dari Infinix GT 30 Pro. Dan FPS dari tadi stabil banget, ada di atas 115 fps. Tentunya nanti bakal kita liatin seperti sebelumnya buat FPS rata-rata, sisa baterai, serta ini buat suhunya. Dan ini gameplay dari Poco X7 Pro buat main game Mobile Legends di ini ya, part kedua atau lebih tepatnya pakai cooler di game yang kedua. Ini buat suhunya juga kerasa lebih adem dibanding sebelumnya. Dan menurutku kalau ngomongin adem, ini masih tetap adem di Infinix GT 30 Pro. Lalu buat FPS yang kita dapetin ini malah mantap banget nih, rata-rata ada di atas 117 fps. Nah ini lagi war juga, dropnya cuma di 119 fps. Ini 118. Waduh, mati lagi. Langsung kita cek buat suhu layarnya. Suhu layar Poco ada di 35, masih sama kayak sebelumnya, malah sedikit agak angetan.
Back cover ada di 31 hingga 32. Sedikit lebih hangat dibanding sebelumnya, sedikit banget tapi ya. Dan back covernya ini ada di 34. Jadi buat back cover lebih hangatan di Infinix ketimbang di Poco. Dan menurutku emang dari coolernya ya, coolernya lebih dinginan yang ini. Nah, coolernya lebih dingin dari Aiku ketimbang bawaan dari Nubia. Nah, embunya juga lebih banyakan di Aiku ya, ketimbang dari Nubia, kelihatan kan? Kedua HP udah kita pakai main game selama 2 jam lebih 23 menit. Baterai Poco ada di 60%. Baterai Infinix ini gokil ya, bisa mengimbangi ada di 60% juga. Padahal selisih baterainya ada di 500 mAh. Nah, ini rata-ratanya bisa dibilang menang tipis di Poco ya. Ini dapat di 119,4, di Infinix ini dapat di 118,1, dan rata-ratanya atau buat grafisnya ini di Poco ada beberapa kali frame drop, di Infinix juga ada beberapa kali frame drop. Dan frame dropnya masih ada di atas 110 atau di kisaran 110 fps ke atas. Dan buat kesimpulannya, buat urusan performa di sini saya akui di Poco ini lebih oke ketimbang Infinix, lebih tepatnya buat ini ya, kestabilan dari FPS yang kita dapetin. Hanya saja di Poco ini karena bukan ponsel gaming atau lebih tepatnya ponsel all rounded, tapi buat performanya bisa dibilang ditonjolin ya. Hanya saja masih dibatasi, lebih tepatnya di limit. Jadi masih okean, atau lebih tepatnya buat grafis pengalaman main game tentu lebih oke di Infinix GT30 Pro karena ini dibilang ponsel gaming. Selain buat performanya yang lost no limit, desain gaming ada lampu LED RGB. Yang terpenting ya ini ada trigger L1 dan juga R1 atau L1 dan juga R1. Dan buat suhunya tentu di Poco lebih adem, tapi buat baterainya di Infinix ini ternyata bisa mengimbangi Poco yang baterainya lebih tinggi di 500 mAh. Jadi buat baterai awetan di Infinix setelah kita pakai selama 2,5 jam ya. Dan FPS rata-rata bisa dibilang hampir sama, selisihnya ya paling 1-2 fps doang. Dengan catatan kalau kedua HP ini sama-sama kita pakein cooler tambahan. Tapi kalau nggak dipakein cooler tambahan, FPS atau grafisnya lebih oke di Infinix, tapi suhunya juga jauh lebih panas di Infinix ketimbang Poco. Intinya tinggal kalian balikin lagi, sesuaiin dengan kebutuhan kalian masing-masing. Kalau emang kalian kebutuhannya buat ngejar performa, buat ponsel gaming, atau buat ini yang nge-push rank, tentu Infinix ini sangat recommended banget. Sedangkan Poco ini buat kalian yang nyari ponsel all-rounded, tapi buat performanya masih ditonjolin. Kalau kalian sendiri lebih milih mana nih antara Infinix atau Poco? Drop aja pendapat, kritik, dan juga sarannya mengenai video kali ini. Jangan lupa buat kalian yang tertarik dan pengen nyobain, langsung aja cek di keranjang YouTube atau link yang saya taruh di deskripsi pada video ini. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di video selanjutnya.